Pernah nggak sih, kamu udah belajar berjam-jam, baca buku bolak-balik, nonton video puluhan kali, tapi pas ujian atau saat dibutuhkan, pof, otak langsung KO, kosong, nol besar. Aku pernah. Parahnya, itu kejadian seminggu sebelum mau ujian akhir. Semua materi kayak hilang entah kemana, padahal sebulan sebelumnya aku udah belajar kayak orang kesurupan. Terbayang di pelupuk mata sampai mikir, Udahlah, ini kayaknya semester ini bakal DO, balik kampung, bantuin bapak cangkul sawah lagi. ya, saat itu tempat kuliahku ada minimal nilai IPK-nya. Itu momen dimana rasa putus asa, takut gagal, dan bingung jadi satu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, BAB tak banyak. Karena tentu saja aku nggak mau mengecewakan orang tua. Sampai-sampai kalau ke mall pengen beli vitamin buat otak yang mengandung ginkgo biloba yang katanya bagus buat otak. Tapi namanya mahasiswa ya, nggak punya duit. Atau mungkin kamu seorang profesional yang pengen naik level karier, ikutan kursus mahal-mahal, tapi pas mau praktek, kok ya lupa semua. Dan yang paling ngeselin, kita tahu bahwa kita bisa lebih baik. Kalau iya, ini aku banget. Dan ini juga kamu. Tapi, hari ini kita bakal bahas cara belajar yang lebih benar dan bikin ingatan tahan lama, tanpa harus begadang sampai pagi. Markibar, mari kita belajar. Bagian 1, kenapa kita belajar tapi nggak nempel-nempel juga? Bayangin gini, kamu udah belajar 2 jam, duduk rapi, buku terbuka, stabilo warna-warni siap tempur. Tapi besoknya, yang kamu inget cuman warna stabilonya. Atau udah nonton video belajar sampai 3 kali, bahkan udah catat rapi. Tapi pas temen nanya, otak kamu bilang, Itu tuh, bentar ya, kemarin aku udah lihat deh. masalahnya bukan kamu kurang usaha, tapi seringkali kita salah strategi, kita cuma baca tapi nggak latihan ulang. Kita belajar mepet, waktu ujian kita hafal, bukan pahami. Dan akhirnya yang masuk cuma di memori jangka pendek. Begitu bangun tidur, semuanya bubar jalan. Padahal belajar itu bukan soal seberapa banyak waktu yang kamu habiskan, tapi seberapa efektif caramu menyerap dan mengolah informasi. Nah, biar nggak terjebak di pola belajar yang nguras waktu tapi nggak ngasih hasil, yuk kita masuk ke bagian penting. Gimana caranya belajar yang bikin nempel lama di otak? Bagian 2, mitos-mitos yang bikin gagal. Ada beberapa mitos tentang belajar yang sering kita percaya tanpa sadar. Misalnya, mitos pertama, harus fokus berjam-jam. Banyak orang bilang, kalau nggak belajar 8 jam nonstop, berarti nggak usaha keras. Aku juga termasuk orang yang kemakan mitos ini. Padahal, otak manusia itu cuma bisa fokus maksimal sekitar 45-90 menit. Setelah itu, efisiensinya turun drastis. Mitos kedua, harus diam di meja belajar. Katanya kalau nggak di meja belajar, berarti nggak serius. Padahal banyak orang malah lebih mudah konsentrasi sambil dengerin musik atau jalan-jalan di taman. Yang penting rutin dan konsentrasi. Mitos ketiga, harus hafal semua isi buku. Ini yang paling berbahaya. Kita sering mikir belajar berarti hafal. Padahal otak manusia itu bukan flash disk. Otak itu seperti mesin pencari Google. Kita nggak harus hafal semua jawaban, tapi kita harus paham konsepnya biar bisa cari sendiri saat butuh. Bagian 3, jurus belajar efektif yang bikin ilmu nempel. Jadi gimana caranya biar belajar nggak sia-sia? Biar apa yang dipelajari nempel dan bisa diingat sampai lama? Yuk, kita coba beberapa jurus praktis. Jurus pertama, Pomodoro, belajar dengan timer. Jadi begini, kamu set timer selama 25 menit. Selama itu, fokus total pada satu hal saja. Pas timer berbunyi, istirahat 5 menit. Setiap 4 sesi, ambil istirahat panjang 15-30 menit. Kenapa ini bekerja? Karena otak kita suka tantangan. Timer memberi batas waktu, jadi kita lebih disiplin dan nggak gampang distraksi. Jurus nomor 2, active recall, tanya jawab sendiri. Bayangkan kamu sedang ujian lisan sama diri sendiri. Contoh, selesai baca bab tentang sistem pernapasan, kamu tutup buku lalu tanya, Sistem pernapasan itu ada berapa bagian? Apa fungsi hidung? Apa bedanya inspirasi sama ekspirasi? ini jauh lebih efektif daripada cuma baca ulang atau highlight kata-kata penting. Penelitian bilang, kalau kamu tes diri sendiri secara berkala, daya ingat kamu bisa meningkat sampai 50%.
Jurus ketiga, spaced repetition, belajar berulang tapi nggak bosan. Ini trik jenius dari psikologi pembelajaran. Jadi, alih-alih belajar satu hal terus-menerus dalam satu hari, yang biasanya langsung lupa, kamu sebarkan belajarnya. Misalnya, hari Senin, pelajari konsep dasar. Hari Rabu, review singkat. Minggu depan, ulangi lagi. Ini mirip kayak ngebentuk otot. Nggak cukup sekali angkat beban, harus latihan rutin supaya kuat. Jurus keempat, buat analogi dan cerita. Manusia itu makhluk cerita. Otak kita lebih mudah mengingat sesuatu kalau dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Contoh, kamu lagi belajar tentang sel saraf. Nah, bayangkan sel saraf itu kayak pos Indonesia. Dendrit anggap aja petugas pos yang terima surat. Akson ibaratkan kurir yang antar surat. Sinapsis dianggap sebagai tempat transfer surat ke kantor pos lain. Gampang kan? Sekarang kamu nggak cuma hafal nama-nama bagian, tapi paham cara kerjanya. Jurus kelima, Cornell Notes, catatan gaya pintar. Kadang kita nulis materi udah kayak buru-buru dikejar deadline, hasilnya cuma coretan acak yang waktu dibaca ulang bikin kita mikir, Ini maksud aku waktu nulis apaan sih? nah coba deh pakai teknik Cornell Notes, bagi halaman jadi 3 bagian, kiri pertanyaan atau keyword, kanan jawaban atau penjelasan, bawah ringkasan. Misal kamu lagi belajar tentang sistem ekskresi, kiri, fungsi ginjal, kanan, menyaring darah dan mengatur kadar cairan tubuh. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah dan pengatur air. Format ini bikin kamu lebih aktif mikir dan lebih mudah review. Jurus keenam, SQ3R, metode baca anti gagal, paham. Kamu pernah baca bab pelajaran panjang banget, tapi yang nyangkut cuman judul doang. Nah, coba deh teknik SQ3R, survei, lihat sekilas isi bab, judul, gambar, ringkasan, question, bikin pertanyaan, kenapa ini penting? Apa maksud bagian ini? Read, baca sambil cari jawaban dari pertanyaanmu, recite, ulangi poin penting pakai kata sendiri. Review, cek ulang dan simpulkan. Cara ini bikin kamu aktif dari awal, bukan cuma jadi pembaca pasif. Kamu jadi lebih fokus dan tahu apa yang kamu cari saat belajar. Jurus ketujuh, Feynman Teknik, belajar ala anak kecil. Teknik ini dipopulerkan oleh Richard Feynman, ilmuwan yang terkenal karena bisa menjelaskan hal rumit jadi gampang banget. Caranya simple, pilih topik, misal arus listrik. Jelaskan ulang pakai bahasa gampang seolah-olah ngajarin anak kecil. Kalau kamu macet di tengah-tengah, artinya kamu belum paham. Balik lagi ke materinya. Ulangi sampai bisa jelasin dengan lancar. Contoh gampang, arus listrik itu kayak air yang ngalir lewat selang. Baterai itu kayak tangki airnya. Kalau kamu bisa bikin analogi lucu kayak gitu, berarti kamu udah paham banget. Nah, dari semua teknik ini, kamu nggak harus pakai semuanya sekaligus. Cukup pilih satu yang paling kamu rasa cocok dan coba konsistenin minimal seminggu. Karena belajar itu bukan lomba cepet-cepetan, tapi game stamina. Bagian 4, tips-tips tambahan biar belajar nggak capek. Pertama, makan snack sehat saat belajar. Otak butuh energi. Kalau kamu belajar sambil lapar, pasti konsentrasi buyar. Jadi siapkan pisang, almond, atau yogurt. Enak, sehat, dan nggak bikin mengantuk. Kedua, ubah tempat belajar. Sesekali kadang ganti suasana bisa bikin semangat naik dari kamar ke taman, dari ruang tamu ke kafe kecil. Bahkan cuma pindah kursi di meja belajar. Otak suka hal baru. Jadi kalau kamu merasa jenuh, ubah sedikit lingkungan sekitar. Ketiga, belajar bareng teman, tapi beneran belajar. Bukan belajar sambil ngobrol soal mantan ya, tapi benar-benar diskusi materi. Tanya jawab, latihan soal bareng, sharing tips dan trik. Kenapa ini efektif? Karena kamu bisa saling melengkapi pemahaman. Dan kadang penjelasan teman lebih gampang dimengerti daripada guru. Bagian 5, mindset yang perlu diubah. Kalau kamu sering bilang, Aku emang nggak pinter, atau otak aku lemot. stop. Bukan kamu yang bodoh, kamu cuma belum ketemu cara yang cocok. Belajar itu kayak olahraga, butuh latihan, bukan cuma niat.
Kamu bisa, tapi bukan dengan cara lama yang nggak bekerja. Banyak orang hebat bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka tahu cara belajar yang benar. Jadi kalau kamu pernah gagal, itu bukan akhir dari semuanya. Itu cuma indikasi bahwa kamu perlu ubah cara belajarmu. Dan sekarang kamu udah punya senjatanya, tinggal dipraktikkan. Jadi ingat ya, kamu nggak sendiri. Jadi semua orang pernah ngerasa susah belajar. Yang membedakan adalah apa yang kamu lakukan setelah itu. Kalau kamu mau maju, ubah strategimu. Kalau kamu ingin hasil, ubah caramu. Jadi besok pagi coba salah satu jurus ini, coba Pomodoro, coba Active Recall, coba Spaced Repetition. Dan kalau berhasil, jangan lupa share ke kami. Komen di kolom bawah. Hari ini aku coba Pomodoro pertama. Hasilnya, alhamdulillah ternyata bisa. Atau mungkin kamu punya jurus lain yang belum dibahas di sini. Kita tunggu cerita kamu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi motivasi buat orang lain juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu merasa ini sangat membantu. Tulis di kolom komentar, apa satu teknik yang mau kamu coba besok? Dan tag satu teman yang butuh motivasi belajar hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!